Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di sini dalam pembahasan soal-soal tematik. Baik, pada pertemuan kali ini Kakak akan membahas soal tematik tema 7 kelas 4 ya. Silakan adik-adik yang belum menyiapkan buku tulis dan catatannya disiapkan dulu. Kita buka pembahasan kali ini dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1 ya. Posisi kedua bahasa daerah terbanyak di dunia adalah, ada yang tahu? Iya, betul ya. Jadi posisi kedua terbanyak bahasa daerah di dunia itu adalah Indonesia ya. Dengan jumlah berapa, ada yang tahu? Indonesia memiliki 707 bahasa ya. Ada 98 bahasa lokal yang sekarang ini terancam punah gitu. Jadi buat adik-adik yang berasal dari daerah masing-masing, coba pelajari bahasa daerahnya ya. Dari Jawa belajar bahasa Jawa, dari Sunda belajar bahasa Sunda, dari Makassar belajar bahasa Makassar ya, dan sebagainya. Dan sedikit informasi, untuk peringkat pertama dengan bahasa daerah terbanyak ada di Papua Nugini ya, dengan jumlah 839 bahasa daerah. Baik, kita lanjut soal nomor 2. Kita harus menyayangi orang lain sama dengan menyayangi siapa? Menyayangi diri sendiri ya. Diri sendiri. Jadi kita harus menyayangi orang lain sebagaimana kita menyayangi diri sendiri. Baik. Nomor 3. Besi yang dipanaskan akan menjadi pipih. Ini membuktikan bahwa gaya dapat merubah. Nah, besi yang dipanaskan itu diapakan setelah dipanaskan sampai bisa pipih itu? Dipukul, pukul ya. Hal yang paling terlihat adalah saat pembuatan pekakas yang dari besi itu. Besi dibakar lalu dipipih-pipih sehingga membentuk golok, membentuk pisau dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa gaya dapat merubah bentuk ya. Kenapa merubah bentuk? Iya dong, yang tadinya mungkin panjang jadi pipih kan, jadi berubah bentuk seperti itu. Nomor 4. Jika melempar benda ke atas, akan menuju ke bawah. Karena apa? Kita ngelempar bola nih ke atas. Terus dia jatuh lagi ke bawah. Itu karena gaya apa? Gaya? Betul ya. Gravitasi ya. Jadi yang membuat benda dilempar ke atas turun lagi ke bawah adalah karena adanya gaya gravitasi. Baik. Nomor 5 ya. Apa nomor 5? Dalam satu paragraf tersusun atas apa? Satu paragraf nih tersusun dari beberapa, betul ya, beberapa kalimat ya. Betul sekali. Kalau urutannya kalimat tersusun dari beberapa kata, paragraf tersusun dari beberapa kalimat, prosa bacaan ya. Teks itu terdiri dari beberapa paragraf dan sebagainya ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke soal nomor 6. Ada apakah di soal nomor 6? Mengapa kita tidak boleh merendahkan suku bangsa yang lain? Ada yang tahu? Boleh ya, agar terwujud keharmonisan dan persatuan bangsa ya. Kita harus saling menghormati antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain agar terjadi saling kedamaian, ketentraman dan persatuan bangsa. Betul ya. Nomor 7 ya. Baik. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan benda bergerak ya. Jadi apa sih yang menyebabkan benda ini bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain? Ini sebenarnya banyak ya. Silahkan adik-adik bisa catat.
Bisa dengarkan penjelasan di kakak, terus ada catat ya. Banyak ya. Nomor satu yang faktor-faktor yang menyebabkan benda bergerak itu, yang pertama bentuk benda itu sendiri, apakah bulat, apakah kotak, apakah licin ataukah kasar gitu ya. Bentuk bendanya sendiri gitu ya. Lalu yang kedua, ukuran benda. Besarkah, kecilkah? Semakin besar, semakin berat, semakin sulit ya. Semakin kecil, semakin ringan, semakin mudah untuk bergerak gitu ya. Terus besar kecilnya gaya. Maksudnya kalau kita mau dorong lemari, kalau didorong sama satu orang itu mudah apa enggak dibandingkan dengan didorong oleh 3 orang, seperti itu ya. Jadi besar kecilnya gaya juga mempengaruhi. Lalu gaya gravitasi bumi ya, itu juga mempengaruhi. Contoh misalkan ada bola kita taruh di atas lemari, tiba-tiba lemarinya kesenggol terus bolanya jatuh. Nah, itu gaya gravitasi bumi ya. Terus ada juga yang kelima, yaitu yang menyebabkan benda itu bisa bergerak adalah permukaan benda yang bergesekan ya. Jadi kalau misalkan permukaannya licin itu lebih mudah bergerak daripada yang permukaannya kasar. Terus yang keenam, tekanan udara atau angin ya. Contoh layangan itu terkena tekanan angin, dia bisa bergerak ke atas kan, dia terbang gitu. Tapi kalau nggak ada angin dia nggak bisa bergerak gitu. Mungkin nggak, maksudnya bukan nggak bisa bergerak ya, nggak bisa terbang seperti itu ya. Jadi kakak ulangi, yang pertama itu bentuk bendanya ya. Yang kedua ukuran benda, yang ketiga besar kecilnya gaya yang diberikan, yang keempat gaya gravitasi bumi, yang kelima permukaan benda yang bergesekan, yang keenam tekanan udara dan angin. Seperti itu ya. Baik. Nomor 8 ya. Sebutkan langkah-langkah membuat laporan pengamatan. Jadi laporan pengamatan itu kita harus tahu dulu apa sih laporan pengamatan. Laporan pengamatan adalah laporan yang dibuat setelah kita mengamati sebuah objek. Yang dari laporan pengamatan itu didapatkan sebuah informasi gitu ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama yang pasti adalah membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka ya. Jadi kalimat pembukanya kita buat. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan tersebut. Lalu yang keempat adalah menulis kalimat penutup ya. Silahkan dicatat ya adik-adik ya. Baik. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan menciptakan sebuah barang, mendistribusikannya, dan menghabiskannya, sehingga meningkatkan ekonomi seseorang. Seperti itu ya. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan mulai dari memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa ya, seperti itu. Yang terakhir, sebutkan macam-macam tempo lagu. Nah, tempo lagu pada garis besarnya ada 3 ya. Ada tempo lambat, tempo agak lambat, dan tempo sedang. Untuk jenis-jenisnya akan dibahas di video berikutnya ya adik-adik ya. Baik, itu saja dari kakak. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan soal tema 7 kelas 4 ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di like dan di share agar teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih, itu saja dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar, menjadi cerdas karena Allah. Bye-bye.